Rabbi Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala ma min halatin yakunu 'alaiha al-'abdu ahabba ila Allah ta'ala min ayyarahu sajidan yu'affiru wajhahu fit turabi rawahu at-Tabrani. Wasiqalul mizani, dan di dalam salat itu juga ada yang namanya siqalul mizan, beratnya timbangan. Wa mardatur rabbi, dan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebelumnya kan kita ini telah membahas atau membaca di perkataan yang ke-21 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau dari Nabi sabdakan, salat itu adalah imaduddin, kata Nabi. Dan di dalam salat, kata Nabi, ada 10 hal. Yang pertama adalah sebagai hiasan wajah. Yang kedua sebagai cahayanya hati. Salat yang ketiga, kata Nabi, di dalamnya itu ada yang namanya rahatul badan, membuat nyaman, rohat, istirahat terhadap badan. Kenapa? Karena Nabi katakan fa inna salata shifaun, karena sholat itu adalah penyembuh. Begitu. Juga Nabi katakan, Nabi sabdakan bahwasanya sholat itu adalah unsun fil qabri, ramah telak di dalam kubur. Juga sholat, kata Nabi, dari 10 hal itu manzilur rahmah, tempat turunnya rahmat. Dan juga sholat yang disabdakan oleh Nabi, miftahus sama, kuncinya langit. Juga sholat yang kita baca barusan, sholat, kata Nabi, bisa memberatkan kepada amal timbangan. Juga sholat, di situ ada keridhaan ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya tuh kita udah bahas tuh ada nasihat, dari salah satu nasihat yang sudah kita baca, bahwasanya dikatakan apa? Kuatnya dunia itu katanya dengan harta, sementara kuatnya akhirat itu dengan amal soleh. Ya, salah satu amal soleh di sini adalah beribadah, melakukan sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Izzud dunya bil mali wa izzul akhirah bi sholihil a'mali. Di dunia kalau mau mulia pakai duit, pasti mulia. Kan begitu. Enggak dilihat lagi deh backgroundnya siapa kalau udah ada duit. Tapi kalau mau muliain akhirat, itu caranya dengan amal saleh. Nah, makanya di sini salat, kata Nabi, yang disadarkan memberatkan kepada timbangan dan keridhaannya Allah. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, telah diriwayatkan bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, ma min halatin, tidak ada satu keadaan, yakunu 'alaiha al-'abdu, seorang hamba berada dalam keadaan tersebut, ahabba ilallahi, tidak ada keadaan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, min, ketimbang ayyarahu sajidan, Allah melihat kepada hambanya sajidan, dalam keadaan sujud. Begitu. Yu'affiru wajhahu fit turabi, orang yang melumuri wajahnya fiturabi, di debu. Tuh. Rawahu at-Tabrani, meriwayatkan pada hadis siapa yang
Imam Al-Ghazali. Jadi keadaan yang paling dicintai oleh Allah ketika Allah melihat hambanya sedang melakukan sujud. Itu yang paling dicintai oleh Allah. Itu yang paling dicintai oleh Allah. Maka anugerah terbesar kita itu sebenarnya apa ya tadi? Kepala dipakai buat sujud, dan sujudnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keadaan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wasamanul jannah, di dalam sholat itu ada harganya surga. Jadi kita kalau ibaratkan gitu, surga sebagai tempat wisata. Tempat wisata kan banyak karcis ya, karcisnya mobil, karcisnya motor, lebih-lebih karcisnya orang kan begitu, pakai tiket. Nah kata Nabi, sholat ini harganya surga, nilainya surga, harga dari surga. Kenapa kalau Nabi sabdakan demikian? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah diriwayatkan bahwa sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, innal musalliya, kata Nabi, sesungguhnya orang yang melakukan salat, la yaqra'u babal malik, orang itu mengetuk pintunya sang maharaja, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa innahu mayyudin qara'al babi yushik an yuftah lahu, orang yang terus menerus mengetuk pintu, ada pintunya Allah, yushiku an yuftah lahu, maka dia hampir dibukakan pintu surga untuknya. Rawahu ad-Dailami, mereka pada hadis siapa Imam ad-Dailami. Jadi kalau orang yang terus menerus mengerjakan sholat, maka dia terus menerus juga mengetuk pintunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau terus menerus diketuk itu pintu, maka akan dibukakan buat orang tersebut. Itu. Makanya harganya surga itu ada di sholat, ada di sholat. Itu begitu. Kemudian juga wa ijabum minan nar, salat itu sebagai penghalang, aling-aling, minan nar, dari api neraka. Qala alaihi salam, telah bersabda Nabi Muhammad alaihi salam, kata Nabi, as-salatu mizanun, salat itu adalah sebuah timbangan, faman aufa istaufa, barang siapa yang memenuhi timbangannya, istaufa, maka dia akan mengambil dengan penuh timbangannya. Salat itu bisa menjadi hijab, penutup bagi dirinya dari api neraka. Maka salat itu kata Nabi adalah sebuah timbangan. Kalau dia penuhi itu timbangan, nanti bakal dia ambil penuh timbangan itu, yang akhirnya bisa menjadi hijab dari dirinya pada api neraka. Itu begitu, dari api neraka. Dan juga dalam hadis lain Nabi sabdakan, dalam keterangan kita yang udah-udah, Nabi bilang, hujibatin naru bisyahawat wa hujibatil jannah bil makarih. Neraka itu dihijabnya dengan syahwat, yang menuruti hawa nafsu. Sementara surga itu ditutupnya dengan sesuatu yang tidak disukai. Kalau surga ini ditutup pakai syahwat, di dunia yang dikerjakan semisal hanyalah syahwat, hanyalah syahwat, menuruti keinginan nafsu duniawinya, berarti samahannya dia sedang menjebol aling-aling atau penutup dari neraka terhadap dirinya.
Tapi kalau yang dijebol adalah al-makarih, begitu. Al-makarih itu artinya sesuatu yang dia gak suka. Sabar sama taat kan susah. Sabar ninggalin maksiat kan berat. Ini